Kalau aku nggak ada komedo Smirnado nggak ada. Apa sih Nikita sih nyanyi tuh apa sih? Apa ya nggak tahu. Lu sih yang belum mah. Cariin dong, lu kerja dong, lu mah Baim bagus, Nikita kurang. Iya, ntar sama dia ditit Baimnya. Enggak, dia ada kenangan yang begitu indah sama Baim. Oh gitu. Ya. Iya. Lagi bagus loh padahal sekarang Baim ininya. Baim love you. Nah, ini sekarang Nika ada kedatangan Kames nih di rumah Niki nih. Kasih makan lo dari tadi lo. Tuhan. Padahal di sini ngambil sendiri Kak, di sini self service. Tapi gue tahu lo. Iya. Self service, pembantunya tuh nggak bisa di. Pembantu udah pada gila semua, ngaco dah. Kadang aja aku dimaki. Aku suka takut loh, kadang-kadang gue pembantu sendiri. Iya. ART Syah. Iya, ART benar. Nah, mumpung Kak Amel ada di sini, aku mau nanya-nanya. Ini kan kemarin lagi pada viral-viral banget, banyak banget nih Kak nih. Gue pengen lihat gaya sini kita sekarang dia sebagai host. Kan siapa tuh yang kemarin viral yang tentang lu nggak usah pakai APD, gue aja kalau ke pasar nggak pernah pakai masker. Siapa tuh? Oh si Indira. Nah menurut kakak Indira itu gimana sih Kak? Lo mau tahu respon gue mengenai dia? Nonton di vlog gue udah bikin. Oh iya benar juga sih, tapi maksud aku bedain dong dari vlognya kakak dong. Iya. Enggak, menurut gue gini, menurut gue kan dia udah minta maaf kan, ya kan? Menurut gua everybody made a mistake. Benar, setuju. Kita juga nggak sempurna gitu. Hanya karena kita punya dosa yang berbeda, it doesn't mean that we have a right to judge other person. Tapi seperti yang gue bilang di vlog gue, yang paling penting sebetulnya nih setelah kata maaf itu, karena lo ngerasa nggak sekarang banyak banget the generation Y and generation Z ini, masa generasi di bawah kita nih, yang bikin satu vlog konten karena nih semua kita tuh udah kayak apa ya? Pengabdi konten. Benar sekarang anything for content, which is fine karena kan YouTube tuh ibaratnya menjanjikan banget, tapi lo juga harus ingat bahwa ada hal-hal yang juga harus jadi batas-batasan. Dan kayak Nikita tuh punya followers tuh banyak banget. Apa yang lo lakuin itu punya impact buat kehidupan orang, benar nggak? Lo ngerasa nggak sekarang banyak orang pengen jadi kayak Nyai? Masih sih kan? Yes, bener. Kayak ngomong Nyai dengan stylenya Nyai, iya kan? Iya. Maksudnya kalau yang menyerap itu orang yang mungkin tidak terlalu mengerti, quote unquote ya. Jadi apapun yang dilakuin sama idolanya itu benar-benar plak ketumplak diambil. Jadi maksud gua pada saat lo dipercaya sama Tuhan, lo punya platform. Ini kan kita dipercaya sama Tuhan, we're the chosen ones kan. Bener. Lo punya platform, lo make sure, oke, lo mau huru-hara, lo mau gila-gilaan boleh, tapi tetap seperti tadi Niki bilang, gua pengen dikenal saat gua mati, gua sebagai orang yang suka menolong. Jadi harus ada tetap yang positive thing yang lo harus bisa bagi gitu untuk followers. Menolongnya dari hati ya, bukan karena konten. Benar, ya buat konten juga nggak apa-apa, tapi tetap yang dari hati juga harus ada. Iya benar. Gitu. Terus menurut kakak gimana sih? Aku kan kayaknya netizen makin kesini kayaknya makin beringas ya Kak ya. Mereka tuh selalu menerima masukan satu sama dia langsung ditelan, langsung dia maki semua orang itu gitu kan. Menurut kakak gimana sih baiknya? Ya menurut gue sih sebenarnya ya lo again ya, kalau udah suka sama seseorang artis, remember guys, artis itu juga manusia. Lu jangan mengidolakan sampai lo you worship this person, karena at the end lu hanya bisa worship Tuhan. Lu worship orang lu pasti akan kecewa. That's why pada saat satu orang artis kelihatannya indah banget rumah tangganya, lovey-dovey banget, panutan banget, cerai. Lu kecewa. Lu ngata-ngatain, ternyata lu bermuka dua pencitraan. Karena kenapa? Karena kita memilih, kayak gue sama Tyson deh misalnya, gue paling ngeri dengan kakak sebagai keluarga panutan, takut nih cuy. Karena gitu. Kakak punya pikiran akan bercerai. Enggak juga. Coy dijauhin. Tapi kadang-kadang gue ada pikiran nih, jujur gitu ya. Namanya orang dari rumah tangga ya. Nah, apalagi karena sekarang udah kece gini, badan udah kecil. Pasti kan ngerti aja. Enggak lah, maksud gue. Tapi kan again kita kan memilih untuk memberikan share sama elu sebagai netizen. Itu yang manis-manisnya. Makanya kalau bilang kayaknya nggak pernah berantem. Ya iya, karena emang yang berantem-berantemnya yang busuk-busuknya kita simpan sama suami berdua gitu. Bener. Jadi Kak, menurut kakak si yang heboh-heboh pasangan suami istri yang udah minta maaf tuh harusnya udah aja ya? Jadi enggak, bukan hanya stop. Lu harus tahu pada saat lu mengeluarkan kata maaf, karena sekarang orang bikin konten salah maaf, konten salah maaf, ya kan? Seperti itu kan? Kayak Ricis deh. Apa tuh, emang minta maaf juga minta maaf. Oh, gue taunya pamit ya. Pamit, kemarin kan minta maaf. Apa yang lagi syuting itu? Oh iya, apa yang lo lakuin setelah kata maaf itu keluar? Karena orang kan akan menunggu, orang akan melihat gitu. Kalau setelah kata maaf itu keluar dan nggak ada perubahan sama sekali, menurut gue
netizen sekarang pinter gitu loh. Artinya useless juga kata maaf lo gitu, tapi begitu lo mengeluarkan kata maaf, and then after that you become a better person, you make better content, orang akan acukin 2 jempol. You learn from your mistake. Benar, gitu. Setuju. Karena kayak Oprah lo cuy. Pinter loh Kak. Kenapa sih nggak punya program sendiri? Nanti dong sabar. Ada. Programnya sama Hotman Paris sendiri dong. Sendiri ada Komimel. Komimel kan ada Ihsan, tapi jangan yang serius Kak. Sendiri, ya benar. Inspiring gitu. Kayaknya harus gitu ya nih. Iya. Inspiring kayak Oprah. Kayak Oprah gitu. Iya. Oprah Van Java. Oprah Van Java. Makasih ya coy. Tapi Kak, menurut Kakak, akun-akun gosip di Indonesia itu harus ada nggak sih Kak? Apa nggak usah lah, nggak guna lah. Menambah keceriaan. Kalau semua inspiring lu capek cuy. Tapi kan sekarang akun gosip bisa dibayar. Jadi tidak seimbang lagi pemberitaannya. Mereka tidak akan memberitakan. Tapi dengan adanya undang-undang ITE ini kan sebenarnya agak geter juga orang-orang. Ibaratnya apalagi artis-artis yang bener-bener kayak Ruben kan pernah kan ibaratnya dapat gitu kan orangnya. Lu juga pernah nggak sih nih? Hampir, kalau aku kan pemaaf. Iya, ya udahlah ya Nek gitu. Nah, maksud gue mereka juga pasti akan mikir-mikir juga gitu. Kalau emang bener-bener artisnya marah, ya kayak sekarang kan lagi heboh tuh. Dapat kan? Menurut Kakak sekarang lagi heboh tuh. Kakak udah ngomong nih sekarang lagi heboh. Pantas nggak? Maksudnya gini, kita kan sebagai public figure ya Kak, kita kan harus sudah terima dong yang namanya kita dibenci dan disuka ya kan. Apalagi kalau kita punya pengalaman yang dulunya jelek kan harusnya dijadiin sejarah. Kalau emang nggak bisa terima ya mending nggak usah jadi artis. Menurut Kakak dengan seorang artis ini tiba-tiba mau melaporkan semua netizen yang sudah menghujatnya dia tuh gimana sih menurut Kakak? Ya balik lagi menurut gue it's a personal choice. Itu kan balik lagi setiap artis kan beda-beda gitu ya. Tapi kan dia memang punya masa lalu yang suram juga. Yang ngomong siapa? Ya ada lah, kita nggak usah ngomong, kita juga semua tahu kali. Ya makanya balik lagi, it's a personal choice. Ada orang yang misalnya gini, ada orang yang dimaki-maki sama netizen segala macam, turn off comment. Ada juga artis yang memilih, gua nggak akan pernah turn off comment. Misalnya Luna selalu bilang, aku juga nggak pernah turn off comment. Gua nggak akan pernah turn off comment, karena by the time gua turn off comment, berarti gua kalah sama mereka. Ada yang kayak gua ngobrol, karena dengan gua interview banyak orang, gua jadi ternyata tahu nih macam-macam karakter manusia. Rina Nose bilang, gua jawabin, kalau gua lagi niat gua jawabin. Jadi ini sebagai tempat untuk tanya jawab kita. Dan kalau lo punya pendapat yang berbeda, ayo sok kita sama-sama. We can be agree to disagree. Tapi ada juga orang yang seperti gua nih. Gua kalau if it's not about my kids, lu mau ngatain gue kayak laki, lu mau ngatain laki gue apa, lu misalnya suka bilang, laki lu numpang hidup sama lu mau ngatain anything, kan yang tahu kebenarannya gue. I'm not gonna give, ibaratnya kalau bahasa, I'm not gonna give a shit about you. Gue gak akan bales, gue akan hapus. Tapi kalau lu talking about my kids ya. Okay, baru dia jabanin. Jadi kan artis beda-beda juga nih, karena balik lagi lu gak bisa bilang artis gak boleh dong gak mau dikomenin. Nah sekarang netizen juga beda-beda kan, artis juga kan manusia beda-beda juga. Gitu. Sama kayak aku dikatain dasar prostitusi lu, dasar lonte lu, terserah deh. Yes, tapi jangan pernah usik anak gue. Kalau anak baru aku kejar sampai manapun. Iya benar. Berarti kan kalau ini bukan anak, kok dikejar? Ya balik lagi, makanya udah pinter lu ya sekarang. Aduh, udah punya program dia sih. Iya dong, Kak. Ya balik lagi, makanya kan setiap artis kan punya pilihan dalam strategi dalam berkarir beda-beda, timnya siapapun beda, personal choice untuk mau ngelanjutin apa enggak gitu. Balik lagi ke pribadinya sendiri-sendiri. Ada yang mau titip pertanyaan nggak? Nggak boleh gitu, lu harus terus jadi saat menjawab, lu harus mikir. Nggak, ada yang mau titip pertanyaan. Ada yang mau titip pertanyaan. Nih kita tuh tadi gini, kan gue interview sama dia nih ya, terus kita tuh soalnya Kamel situ nggak ini soalnya takut-takut orangnya. Orang baik kan sama Ibu Elsa tiba-tiba. Nah, ini gue mau kasih sama Bu Elsa. Nah, ini ada pertanyaan kan dia. Kenapa gue misalnya gini, kenapa gue baikan sama Bu Elsa? Bisanya sebenarnya sih, misalnya gue memilih untuk gue udah diomongin gini segala macam, untuk enggak. Buat gue gini nih, di usia gue udah almost 40, gue 39 years old sekarang. Gue mencoba untuk hidup tanpa musuh. Tapi again, dalam hidup ini nggak bisa bikin semua orang untuk happy dan suka sama kita. Balik lagi, yang penting kalau gue mah ngelakuin A dan gue nggak punya intention untuk nyakitin orang. Tapi kalau emang bisa berdamai, buat gue nih ya, oh my life is gonna be a lot more beautiful gitu. Tapi balik lagi kan, tiap orang kan beda-beda. Makanya kata gue suka amazed sama Nikita, lu mah berani banget kata gue suka bilang gitu kan. Gue orangnya kadang-kadang over paranoid gitu loh. Soalnya kan ada netizen kan banyak aku liatin pas kakak udah berdamai itu. Pasti Kamel takut dilaporin polisi ya. Enggak, kalau dibilang takut nggak dilaporin polisi, of course pasti takut. Tapi buat gue gini nih, buat gue yang paling penting sekarang ini bukan dilaporin polisi apa enggak, tapi buat gue yang paling penting dalam hidup gue saat ini nih, di usia gue sekarang dengan pekerjaan gue, dengan anak gue, damai sejahtera. Dan damai sejahtera, gue pernah take down video karena gue gak damai sejahtera. Padahal viewersnya udah banyak banget. Karena ternyata ada orang yang nelfon. Mereka apa tuh video yang mana? Ya adalah, pokoknya mereka nggak seneng gitu. Terus gue jadi mikir-mikir, aduh kenapa ya gitu. Padahal viewersnya banyak, menghasilkan AdSense, menghasilkan uang.
Tapi balik lagi menurut gue, mau menghasilkan AdSense, mau dapat banyak uang, tapi kalau damai sejahtera gue tuh jadi tercuri, gue jadi nggak suka cita, mendingan gue take down. Karena Tuhan kasih berkat lagi. Bener. Oh jadi menurut kakak, kalaupun kan sekarang banyak nih orang-orang yang bikin konten tuh cuman untuk dapetin AdSense aja, nggak peduli kedepannya nanti kayak gimana kan. Menurut kakak gimana itu harusnya? Nah, temen kakak juga ada yang pasangan suami istri itu juga buat AdSense doang. Pasangan suami istri? Bikin heboh. Bukan suami istri? Enggak, yang itu yang udah gak laku. Suka bercanda. Gak koda. Tarik gue ngomong. Makanya gue kalau ngomong Kamel tuh harus ini pelan-pelan. Iya, jadi maksud gue gini loh nih, kalau gue selalu percaya bahwa gini, lo Nikita Mirzani, Melanie Ricardo, Luna Maya, siapalah gitu, siapa Mbak Im Wong, Raffi Ahmad, kita tuh chosen ones, kita tuh orang-orang terpilih dengan platform yang dikasih sama Tuhan. YouTube dikasih, Instagram dikasih, dan lo tuh punya kemampuan untuk bisa mempengaruhi hidup orang lain. You're impactful. Nah, apa yang lo lakuin tuh diikutin sama orang yang mengidolakan lo. So make sure, makanya gue minta jangan sampai narkoba ya Tuhan, jangan sampai ngelakuin hal yang aneh-aneh. Karena apa? Karena gue tahu walaupun mungkin fans gue nggak sebanyak fans lo, tapi ada orang-orang yang look up to me. Ada banyak orang-orang yang melihat ke arah gue, dan gue nggak mau mengecewakan mereka. Termasuk dalam rumah tangga. Ini kadang-kadang gue jujur suka ngerasa, gue ngerasa gue tuh bisa tanpa suami gue. Gue bisa tanpa suami gue secara financially gue independent, tapi gue tahu banyak orang yang secara pernikahan tuh look up to me and Tyson, dan saat gue divorce mereka juga akan kehilangan pengharapan. Gila, Melanie sama Tyson aja yang gue pikir kayaknya begini-begini cerai, apalagi yang lain gitu loh. Jadi ada pemikiran seperti itu gitu. Menurut kakak yang bakal cerai siapa? Lo kata gue Denny Darko. Dandanannya udah kayak siapa? Yang siapa yang tadi disebutin yang suaranya siapa sih yang ngomongnya nggak bener tuh? Siapa sih? Bu siapa? Bu siapa? Mbak Yu. Mbak Yu sahabat gue loh cuy. Iya Mbak Yu. Ya udahlah, cukup lah. Ini apa? Ini apa? Apaan? Itu pertanyaan cepat. Oh iya, cepat. Pertanyaan cepat Kak ini. Top of mind ya? Iya. Lu bedain dong, jangan disamain semua. Ada yang gue tambahin. Terus aja jadi tim sama dijelasin singkat aja. Kenapa? Oke. Nih ada tim yang bikin lo nggak pernah kerja, selalu otak gue mau pecah mikirin. Ini nggak pernah. Aduh. Nggak pernah, gue mah sendiri. Gue tim sendiri nih. Gue yang bikin pertanyaan gue sendiri. Mau pecah makanya. Oh masa? Aku mah ada timnya. Iya, ada tim juga tapi nggak kerja. Mereka emang editor. Kak ini pertanyaan cepat ya. Pilih cowok pinter atau tajir? Pinter atau tajir? Pinter. Kenapa? Karena kalau pada saat dia pinter, dia nggak tajir pun dia bisa jadi tajir karena dia pinter punya otak. Bener. Yes. Jadi cewek pinter masak atau pinter dandan? Ya pinter dandan lah. Ya iyalah, kakak kalau nggak dandan jelo. Dia cantik lu bodoh sekarang. Gue goyang. Lu bukan karena tremor ya sih? Lu shock ya deh. Tapi kakak Mel udah cakep sekarang. Dia tapi jujur. Cakep. Iya bener. Tajir tapi nggak punya teman atau miskin banyak teman? Tajir tapi gak punya teman, temen gue bayarin. Oh, iya. Jakarta cuy. Bener. Lu kasih tas Gucci juga temenan sama lu. Sekarang tuh kalau nggak ada duit gak ada temen tau Kak. Udah iya. Kehilangan cinta apa kehilangan pekerjaan? Kehilangan pekerjaan lah. Pekerjaan kan it always comes back ya kalau cinta berat lah. Betul. Putih tapi budugan atau hitam tapi bersih? Gue suka hitam sih cuy sebenarnya. Iya. Gue tuh sebenarnya seksual gue tuh laki hitam. Hitam ya. Tapi kan yang setia sama gue yang putih ya gue sayangin. Pasti kakak kalau lagi gituan lampunya digelapin biar hitam. Atau aja nggak akan gini ngeping. Oh, iya. Ya, kok seruan konten dia sih konten gue? Ya, bawa badan atau bawa mulut? Bau badan sih, akan diluit bau mulut karena kan harus ciuman. Iya benar. Selingkuhan atau diselingkuhi? Selingkuhan dong. Kenapa? Nih, siapa yang mau diselingkuhin menurut Ngana? Tapi kakak pernah aku tahu. Tapi kakak pernah selingkuh? Nikah? Belum, pacaran? Pacaran iyalah. Iya? Pacaran ada? Selingkuh apa diselingkuhin? Kakak selingkuh? Ya mati tuh ya kan? Apa? Kakak diselingkuh? Kakak selingkuh? Pernah. Oh pernah? Ya, kalau nikah belum. Oh, pacar rasa teman atau teman rasa pacar? Pacar rasa teman atau teman rasa enggak lah. Teman rasa pacar lah. Teman rasa pacar. Ngapain pacar rasa teman? Ogah. Ya udah. Syuting TV atau syuting YouTube? Syuting sebenarnya gue masih suka TV sih sebetulnya. Tapi kan TV diutang. YouTube kan enggak jelas tanggalnya. Tapi YouTube sih enak sih, gajian banget ya, Bo. Iya kan? Sekarang lagi YouTube. Lagi YouTube sekarang. Iya. Dibayar mahal tapi kreativitas terbatas atau dibayar murah tapi bebas berkreasi? Bebas berkreasi. Gue tuh soalnya orangnya ini visioner, gue seneng bikin apa segala macam. Benar, Kamel pintar. Dibayar mahal
banget tapi lunas setahun atau dibayar murah tapi lunas per bulan? Aduh, gua per bulan aja cuy. Lu tahu kan rasanya nungguinnya kan. Aduh Tuhan. Kayak TV mana tuh ya setahun baru dibayar. Oh coy. Di atas atau di bawah? Di bawah suka sering capek gua. Aduh, benang gue sakit cuy. Benang muka gue. Dia masuk ke capek. Oh pemalas. Ah, lu masih pacaran, lu 10 tahun kawin. Iya sih. Di atas di dalam atau di luar? Di luar lah, kan gua gak mau punya anak. Oh iya benar. Ini padahal pembahasan belum tentu itu ya. Kenapa langsung ke situ? Suka mancing atau dipancing? Suka mancing gua. Agresif atau posesif? Agresif. Kak Mel sukanya agresif. Di mobil atau di balkon? Gue ngeri sekarang cuy, lambe tura. Tapi kan lambe tura bisa dibayar sekarang. Oh gitu ya? Dia bisa gitu. Gue takut bisa take down, Nanda Persada. Nanda. Morning kiss atau good night kiss? Good night kiss. Di malam hari apa di pagi hari? Gue sama suami gue di malam hari sih seringan. Iya pernah bilang. Kagak pernah bilang. Kenapa harus malam? Karena kalau pagi kan udah rushing, udah harus kerja, anak sekolah. Benar. Atletis atau buncit? Atletis, definitely. Boobs atau bokong? Gak bisa dong, kan gue perempuan. Tapi kakak kan kecil. Aku harus. Masa gue ke cewek, emang gue lesbi? Ya enggak, kakak. Ya pikir aja mungkin kakak suka di badan kakak tuh tete atau pantat. Oh buat badan gue, bukan ngeliat ke pasangan. Ya makanya kakak pikirannya jangan kemana-mana. Kan tadi ngomongin bisa panjang. Kalau gue ngomongin cewek berarti gue lesbi dong cuy. Iya. Berarti yang ada diri kakak nih. Diri gue, tete atau ini juga cuma BH doang yang gede. Jangan ditekan dong. Gue takut operasi kelo. Operasi lah Gretong. Gretong mah iya tapi takut. Enggak pasti daripada gini tuh lihat. BH-nya kemana, tetenya di mana? Kadang-kadang lo tau nggak? BH-nya di sini, tetenya di sini. Ini ngope deh. Nanti ya, tapi pengen ope pantat, pengen bokong, biar kayak Kardashian gitu. Oh iya, kalau itu mah jangan di Indo. Harus di luar negeri. Kecil, panjang atau gede bantet? Kecil, panjang, atau gede bantet? Nah, aduh gak ada yang seru ya cuy. Gak ada yang seru ya Nek. Gede panjang kan segini. Kecil panjang. Kecil panjang. Kayak apa? Kayak Vicky. Bikin itu ya, kalau Vicky Prasetyo najis banget. Vicky Prasetyo kayak pendek gendut ya. Gak. Dia salah justru kalau Vicky Prasetyo. Anak Honda dia. Anak Honda, iya bener-bener setuju. Oh, Vicky seneng banget loh. Thank you kakak. Udah gitu doang. Inspirasi gak ada. Gak ada. Thank you ya Dikitil. Thank you kak. Thank you sayang. Jangan lupa subscribe. Boleh yang bilang subscribe.